Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta didik semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Fitria Deno, di mata kuliah Psikologi Kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang apa itu individu dan apa itu perbedaan di antara individual. Pasti di antara saudara-saudara ini pasti berpikir apa sih individu atau bagaimana sih perbedaan antar individu itu gitu. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, seperti biasa kita harus tahu visi dari Prodi D3 Gizi, yaitu menjadi program diploma 3 gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Yang pertama, apa sih sebenarnya individu? Jadi individu itu adalah seseorang, pribadi orang, atau terpisah dari orang lain, jadi organisme yang hidupnya sendiri. Secara fisiologis, individu ini bersifat bebas, jadi tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Jadi diri sendiri adalah seorang individu. Nah, apa sih perbedaan individual itu? Jadi perbedaan individu ini menjelaskan tentang bagaimanakah cara orang-orang ini dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Jadi ada perbedaan yang kita sebut dengan perbedaan individual. Nah, untuk sumber perbedaan individual sendiri itu nanti ada dua jenis, yaitu dari bawaan atau dari genetik dan dari faktor lingkungan, dari lingkungannya. Kalau dari faktor lingkungan nanti ada 4 jenis, yaitu status sosial ekonomi orang tuanya, ada pola asuh orang tuanya, ada budaya, dan urutan kelahiran. Nanti kita jelaskan satu per satu ya. Faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Nah, pewarisan genetik ini dimulai pada saat pembuahan, yaitu ketika si sel reproduksi perempuan yang disebut dengan ovum ini dibuahi oleh sel reproduksi laki-laki yang disebut spermatozoom. Nah, kromosom ini adalah partikel seperti benang yang masing-masing ada untaian artikel, dan kromosom ini membawa ciri dari seseorang yang kita sebut dengan gen. Nah, di dalam manusia ini ada sekitar 60.000 sampai sekitar 150.000 genetik yang masing-masing gen itu akan membawa potensi ciri bawaan fisik dan mental. Gen ini juga akan mengandung petunjuk untuk produksi protein yang tentu akan mengatur proses fisiologi dalam tubuh manusia. Seperti apa? Sifat-sifat fenotipnya, bentuk tubuhnya seperti apa, kekuatan fisiknya, kecerdasan, dan berbagai pola perilaku itu tentu saja ada yang dari faktor bawaan, itu dari yang kromosom tadi. Jadi gen itu pembawa ciri yang diwariskan orang tua kepada keturunannya. Kedua yaitu dari faktor lingkungan, yang yaitu status sosial ekonomi orang tua, mulai dari pendidikan orang tuanya, pekerjaan, dan penghasilan. Nah, meskipun tidak mutlak ya, tapi tingkat pendidikan ini dapat mempengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak serta tingkat aspirasinya terhadap pendidikan si anak. Demikian juga dengan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini akan membawa implikasi pada perbedaan orang tua terhadap pendidikan anaknya. Jadi anak mungkin akan bisa memilih pendidikan yang lebih layak, kemudian memilih jurusan yang disukainya, kemudian terkait juga dengan fasilitas yang diberikan pada anaknya, kemudian mungkin waktu yang disediakan untuk mendidik anak-anaknya. Nah,
Demikian juga dengan perbedaan status ekonomi. Dapat membawa mungkin implikasinya salah satunya pada perbedaan pola gizi yang diterapkan dalam keluarganya. Tentu saja keluarga dengan status ekonomi tinggi memungkinkan untuk memberikan asupan makanan yang bergizi tinggi dibandingkan dengan yang penghasilan orang tuanya rendah. Karena apa? Gizi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik serta kecerdasan pada anak. Bahkan penelitian pada anak di Perancis menunjukkan adanya hubungan antara status sosial ekonomi dengan kecerdasan. Jadi dalam penelitian itu menjelaskan bahwa perpindahan seorang anak dari sebuah keluarga dengan sosial ekonomi yang rendah ke sebuah keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi ternyata meningkatkan IQ anak tersebut sekitar 12-16 poin. Nah, yang pertama adalah pola asuh orang tua. Merupakan pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anaknya. Jadi pola asuh ini berbeda keluarga, berbeda pola asuhnya. Nah, pola asuh orang tua yang ada itu biasanya ada 3 macam, yaitu otoriter, permisif, dan autoritatif. Jadi pola asuh yang otoriter ini adalah bentuk pola asuh yang menekankan pada pengawasan orang tua kepada anak untuk mendapatkan ketaatan atau kepatuhan. Orang tua biasanya bersikapnya tegas, kemudian suka menghukum, dan cenderung mengekang keinginan anak. Hal ini dapat menyebabkan anak kurang inisiatif, cenderung ragu, dan mudah gugup. Nah, oleh karena sering dapat hukuman ini, nanti si anak itu bahkan akibatnya jadi tidak disiplin dan nakal. Kemudian yang pola asuh yang kedua adalah pola asuh permisif. Pola asuh ini bentuk pengasuhannya di mana orang tua ini memberikan kebebasan sebanyak mungkin pada anak untuk mengatur dirinya sendiri. Anak-anak tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh si orang tua. Sementara itu yang ketiga yaitu pola asuh autoritatif itu bercirikan adanya hak dan kewajiban pada orang tua dan anak. Jadi orang tua dan anak ini sama-sama punya hak dan kewajibannya. Jadi orang tua dan anak nanti akan saling melengkapi, kemudian anak akan dilatih untuk bertanggung jawab dan menentukan perilakunya sendiri agar dapat berdisiplin. Selanjutnya, budaya. Wujud ideal budaya ini apa? Merupakan pikiran, mungkin akal budi, hasil gitu. Jadi budaya itu merupakan sebuah rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola yang dapat kita lihat pada 3 wujud, yaitu wujud pertama adalah ideal dari kebudayaan. Isinya apa? Ada ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kedua adalah budaya sebagai suatu aktivitas dan tindakan ini bentuknya berpola, jadi bentuknya seperti sistem sosial gitu. Nah, yang ketiga itu budaya sebagai benda-benda hasil karya. Nah, kalau yang berhubungan dengan perbedaan individu di sini lebih condong ke adanya nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat. Pantas dan tidak pantasnya, salah benarnya, baik buruk bagi anggota masyarakatnya. Perbedaan kebudayaan akan menyebabkan perbedaan orang saat bersikap. Misalnya, kalau kita diberikan jamuan makan di Jawa, itu biasanya kalau dikasih makan diberikan sisa sedikit itu artinya adalah kita menghormati tuan rumah gitu misalnya. Tapi kalau misalnya di luar pulau, misalnya di Kalimantan, kalau misalnya ditawarin makan itu sopannya bila kita menghabiskan makanan yang dihidangkan di depan kita. Tentu makanya berbeda budaya ini akan menunjukkan perbedaan ketika kita bersikap.
Kemudian lanjut ke perbedaan urutan kelahiran. Walaupun masih ada kontroversi, jadi beberapa penelitian membuktikan bahwa karakteristik atau kepribadian seseorang ini ditentukan salah satunya oleh dari urutan kelahirannya. Jadi kalau misalnya si anak sulung ini biasanya lebih teliti, mempunyai ambisi, dan agresif dibandingkan adik-adiknya. Kemudian anak pertama ini biasanya cenderung mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dan biasanya prestasi akademiknya pun juga cukup baik. Bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa astronot yang berangkat ke luar angkasa itu biasanya umumnya adalah anak sulung dan atau anak laki-laki pertama di keluarganya. Kemudian bahkan pemenang Nobel serta para presiden AS itu pada umumnya adalah anak pertama juga. Sementara itu, untuk yang anak tengah, biasanya lebih mudah bergaul, dia easy going gitu, dan memiliki rasa setia kawan yang tinggi. Oleh karena kurang diperhatikan dalam keluarganya, biasanya anak tengah ini mereka itu biasanya cenderung memiliki kemampuan belajar yang kurang. Kemudian biasanya dia menjalin hubungan dan mencari dukungan dari teman-teman seusianya. Nah, makanya anak kedua ini biasanya menjadi cenderung tuh mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi. Makanya karena dia tadi kan gampang bersosialisasi, anak tengah itu biasanya tidak suka bikin ribut, ya pecinta damai. Kemudian sebagai mediator, penengah biasanya. Nah, yang ketiga yaitu anak bungsu. Kalau anak bungsu ini cenderung paling kreatif dan biasanya menarik. Karena apa? Karena mereka sering dianggap sebagai anak bawang. Jadi si bungsu ini cenderung untuk selalu ingin dapat perlakuan yang sama dibandingkan kakak-kakaknya. Kemudian yang terakhir adalah anak tunggal. Anak tunggal itu biasanya agak mirip dengan anak sulung, ya, dan sering terbebani karena mereka anak sematawayang, jadi anak satu-satunya, jadi harapan satu-satunya tumpuan orang tuanya itu ada di diri mereka. Biasanya anak tunggal ini percaya diri, super, kemudian memiliki imajinasi yang tinggi, dan biasanya mereka ini juga karena mungkin terbiasa jadi anak tunggal, mereka ini cenderung mengharapkan banyak dari orang lain, jadi gampang berharap. Kemudian sangat tidak senang dikritik dan kadang tidak fleksibel serta cenderung perfeksionis. Nah, selanjutnya adalah macam-macam perbedaan individual, yaitu ada jenis kelamin dan gender, ada perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan perbedaan kepribadian. Nanti kita bahas satu persatu, ya. Pertama adalah perbedaan jenis kelamin dan gender. Jadi ada yang sering membandingkan bahwa pengertian jenis kelamin dan gender itu sama, padahal itu ada perbedaannya. Jadi kalau jenis kelamin ini dia fokus pada perbedaan biologisnya antara laki-laki dan perempuan. Sementara kalau yang gender ini merupakan aspek dari psikososial dari laki-laki dan perempuan. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan budaya. Perbedaan gender ini termasuk dalam hal misalnya peran tingkah lakunya, kecenderungannya, sifat, dan atribut lain yang mengikutinya. Nah, perbedaan terbesar antara laki-laki dan perempuan ini adalah cara memperlakukan mereka. Jadi mereka ini biasanya diperlakukan secara terus-menerus, secara berbeda, turun-temurun, kemudian akhirnya menjadi sebuah culture atau budaya, dan menjadi kepercayaan dari generasi ke generasi, dan menjadi sebuah ideologi. Dan ideologi ini pada akhirnya mempengaruhi bagaimanakah anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan harus bertingkah laku.
Ini ada beberapa contoh karakteristik stereotip antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau laki-laki cenderung harus yang dia maskulin, dia harus atletis, kompetitif, harus yang kuat, dominan, itu ada di laki-laki. Kemudian kalau karakteristik stereotip yang ada di perempuan itu biasanya lemah lembut, feminim, harus penuh pengertian, harus hangat, harus setia dan penuh perasaan. Itu karakteristik stereotip laki-laki perempuan yang dibangun oleh budaya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan gender dan prestasi di kelas. Jadi kelas itu merupakan tempat di mana anak-anak belajar berperilaku yang sesuai untuk anak laki-laki dan maupun anak perempuan. Jadi proses belajar secara formal itu dimulai pada saat anak masuk sekolah dan berlanjut selama anak menempuh pendidikan berikutnya. Nah, perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di kelas menimbulkan ketimpangan gender. Nah, ketimpangan gender dalam pendidikan di sekolah ini menghasilkan perbedaan gender yang mengganggu untuk kedua gender. Jadi menghalangi usaha anak laki-laki dan perempuan untuk menemukan jati diri mereka. Kadang mengganggu persiapan mereka untuk masa depan. Jadi ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa hubungan antara gender dengan prestasi kelas ini banyak penelitiannya. Jadi di mana laki-laki dan perempuan ini kan perbedaan fisiknya, emosional dan intelektualnya itu berbeda. Jadi kalau yang kemampuan verbalnya tuh biasanya perempuan lebih bagus dibandingkan laki-laki. Nah, kemampuan spasialnya biasanya laki-laki ini lebih superior gitu. Kalau kemampuan matematika biasanya di tahun-tahun pertama ini agak sama ya, nggak ada perbedaan. Tetapi kalau sudah mulai lanjut itu biasanya laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Jadi kalau pernah ketemu di sekolah itu biasanya anak laki-laki tidak pernah belajar tapi matematika, itu memang karena perbedaan gendernya, stereotipnya seperti itu. Kemudian dalam hal sains, jadi mereka biasanya perempuan itu lebih mundur kalau belajar sains dibanding dengan laki-laki. Kemudian motivasi berprestasi. Jadi biasanya kan berkaitan dengan tugas dan situasi. Jadi laki-laki ini biasanya lebih baik dalam matematika dan sains dibandingkan dengan perempuan. Jadi perempuan ini biasanya mereka lebih suka seni dan musik. Perbedaan kemampuan ini sering diartikan secara sederhana sebagai kecerdasan, yaitu kemampuan dalam belajar. Kemampuan umum didefinisikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas. Ketika memecahkan masalah dengan waktu yang terbatas, kemudian kemampuan melihat kapasitas individu untuk memahami tugas dan untuk menemukan bagaimanakah strategi pemecahan masalah yang cocok serta prestasinya individu dalam sebagian besar tugas-tugas belajarnya. Nah, perbedaan kecerdasan ini dapat dipahami oleh perbedaan dari skor IQ-nya yang dihasilkan dari hasil tes kecerdasan. Pengukuran kecerdasan manusia mengikuti suatu distribusi normal. Jadi skor tesnya itu bergerak dari angka 0 ke angka 200 dengan rata-rata IQ seseorang adalah 100.